Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, selamat datang di talkshow perdana Falak Finansial hari ini. Kita yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita sehingga kita bisa hadir di talkshow Falak Finansial pada pagi hari ini di hari Sabtu pagi. Pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita teman-teman. Ada Bu Anita Piantina, beliau adalah dosen di Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor, dan ada juga Ustadz Thorik Aziz. Jadi ada dua narasumber yang sudah bersama kita pada pagi hari ini, dan kita pada pagi hari ini akan bahas satu topik yang menarik sekali ya, terkait dengan kebahagiaan gitu. Jadi BPS kan beberapa waktu lalu, Desember lalu ya, merilis hasil indeks kebahagiaan, dan dari hasil rilis tersebut kabarnya indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia itu meningkat gitu dibandingkan dengan survei yang sebelumnya pernah dilakukan di tahun 2017. Nah, jadi kita pagi hari ini pengen mengupas sebenarnya seperti apa sih gitu ya indeks tersebut gitu. Maksudnya serba-serbi seputar indeks tersebut gitu. Mungkin baru yang pertama kali dengar gitu, oh ada ya ternyata satu indeks yang untuk mengukur kebahagiaan gitu. Jadi apa aja sih indikatornya gitu ya, bagaimana satu kebahagiaan itu bisa diukur gitu. Dan nanti kita juga akan elaborasi bagaimana dari perspektif Islam gitu. Sebenarnya apakah indikator yang dipakai di dalam memperhitungkan indeks kebahagiaan itu sudah align belum sih dengan panduan dalam Quran dan Sunnah kita ya? Ini alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Thorik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dokter. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bu Anita Piantina dan juga kepada Ustaz Thorik Aziz yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing kepada kami pada pagi hari ini ya. Mungkin sebelum memulai sekilas saya perkenalkan, Ibu Anita Piantina adalah dosen di Institut Tazkiyah Bogor dan merupakan alumni dari International Islamic University Malaysia. Lalu Ustadz Thorik Aziz, narasumber kita yang kedua, merupakan pemerat dari Perantara Nasional dan merupakan praktisi juga di bidang pendidikan ya, dan merupakan alumni dari Al-Azhar. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya. Ini konsepnya talk show, tapi saya persilahkan, jadi untuk membuka diskusi kita pada pagi hari ini, saya akan persilahkan kepada Bu Anita terlebih dahulu ya, untuk menyampaikan sekilas materinya terkait dengan indeks kebahagiaan. Nanti baru ke Ustadz Thorik. Bu Anita, ada materi yang mau di-share? Ya, mungkin saya langsung share file BPS-nya saja. Ya, silakan. Primary data. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Dr. Lisa sudah mengundang saya di sini. Terima kasih banyak. Sekaligus mengingatkan kembali gitu ya, karena judulnya sangat inspiring. Bertanya, apakah kita sudah bahagia? Gitu ya. Nah, BPS ketika mempublish laporan mengenai indeks kebahagiaan di tahun 2021 yang dinyatakan bahwa ada kenaikan loh dari sisi kebahagiaan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan tahun 2017 begitu ya, karena memang indeks kebahagiaan ini tidak dinilai setiap tahun dan selama ini baru 3 kali dinilai begitu ya di Indonesia. Pasti kita penasaran gitu, apa saja sih indikator yang ada di dalamnya. Jadi mungkin saya langsung buka saja laporan dari BPS-nya. Baik, ini laporannya itu setebal 185 halaman. Mungkin saya coba sarikan beberapa poin yang pentingnya saja. Mungkin kita mulai dari definisi kebahagiaan ya. Jadi apa sih kebahagiaan yang coba untuk dibahas sama BPS begitu ya. Jadi mungkin latar belakangnya itu adalah kan kok BPS sih gitu yang mempublish laporan mengenai indeks kebahagiaan, karena memang selama ini di Indonesia dan juga di dunia begitu ya,
biasanya yang dihitung itu adalah GDP, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto, yang kebanyakan tentu saja kalau kita berbicara produk, itu kita berbicara nilai-nilai ekonomi. Ada berapa banyak sih produk dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah negara, yang itu kemudian menjadi salah satu atau kriteria utama begitu ya. Negara di seluruh dunia itu dikategorikan sebagai negara maju, negara berkembang, atau negara miskin begitu ya, atau negara biasanya disebut juga negara dunia ketiga. Itu biasanya dilihat dari seberapa besar PDB-nya, walaupun mungkin tidak dari total PDB tapi dari PDB per kapita. Nah, ukuran itu ternyata kemudian menjadi banyak diperdebatkan begitu ya, karena banyak yang berpendapat bahwa tidak hanya itu loh yang menunjukkan seberapa sejahtera kita, seberapa well our fare and our being begitu ya. Tidak hanya dari ukuran ekonomi begitu, tapi ada ukuran-ukuran lain yang mungkin sifatnya subjektif. Di antaranya adalah kebahagiaan. Nah, kalau saya merujuk laporan BPS, yang BPS kemudian merujuk juga kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan itu apa sih gitu ya. Nanti mungkin definisinya akan berbeda sama yang disampaikan Ustadz Thorik ya, mungkin akan lebih komprehensif yang disampaikan Ustadz Thorik. Tapi di sini saya bahas dulu ukuran kebahagiaan yang menjadi indikator yang digunakan oleh BPS. Di sini kebahagiaan itu diartikan sebagai kesenangan dan ketentraman hidup lahir dan batin. Gitu ya. Nah, sisi yang batin ini yang mungkin tidak pernah tergambar kalau kita hanya melihat laporan PDB atau GDP. Gitu ya, karena kan GDP cuma berbicara, oke, tahun ini kita ada sekian ribu triliun yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, kemudian di tahun selanjutnya naik sekian persen, begitu ya. Dan kalau kita lihat kan memang di tahun 2020 mengalami penurunan ya, ekonomi tumbuh melambat 2,5%, tapi di tahun 2021, alhamdulillah setelah kita menghadapi masa ya walaupun belum 100% kita selesai ya dari pandemi ini, tapi ada peningkatan ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, tapi itu kan hanya melihat dari sisi yang lahir saja, dari sisi angka-angka yang bisa dihitung oleh kalkulator, oleh komputer, gitu ya. Sementara kebahagiaan punya aspek yang lain, itu aspek batin, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengukur kebahagiaan? Versinya BPS, begitu ya. Ini masih versinya BPS. Nah, BPS itu menggunakan 3 ukuran atau 3 indikator. Yang pertama adalah kepuasan hidup, yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah makna hidup. Ya, kepuasan hidup itu dilihat secara personal dan juga secara sosial dari sisi kemasyarakatan, gitu ya. Karena kan kadang mungkin kita secara personal memiliki preferensi tertentu, sementara secara sosial mungkin ada kecenderungan yang agak sedikit berbeda. Baik, mungkin saya coba scroll sedikit untuk melihat seperti apa sih hasil laporan BPS di tahun 2021. Oke, mohon bersabar. Sorry, kelebihan. Oke. Nah, jadi indeks kebahagiaan itu diukur dengan skala dari 0 sampai 100. Di tahun 2017, rata-rata indeks atau nilai indeksnya itu adalah 70,69, dan di tahun 2021 nilainya naik menjadi 71,49. Jadi kalau lihat dari angka ini, ada peningkatan sebesar 0,8 begitu ya, dari sebelumnya survei yang dilakukan di tahun 2017 dengan survei yang dilakukan di tahun 2021. Ini di tahun 2021 surveinya dilakukan kepada 75.000 responden dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, gitu ya. Sebenarnya sih mungkin kalau kita lihat gitu ya, menurut saya pemicu terbesar itu adalah karena mohon maaf, sebelumnya di tahun 2020, tahun 2019 akhir kan kita ini ya baru mengalami pandemi, awal pandemi, pertengahan pandemi, dan menurut saya mungkin di tahun 2021 keadaan sudah mulai membaik begitu ya, sehingga menurut saya ini juga salah satu penyebab terbesar begitu ya, kenapa kok ada perubahan atau bisa dilihat di sini kenaikan ya, kenaikan indeks kebahagiaan dari masyarakat Indonesia yang tadi dilihat dari 3 hal ya, perasaan baik itu secara pribadi ataupun secara personal, kemudian memaknai hidup begitu ya, karena kan kita sempat mengalami
yang setiap hari mungkin mendengar suara ambulan begitu ya, yang setiap hari lihat berita di TV itu jumlah korban meninggal bertambah. Ketika semua kedaruratan itu menjadi berkurang, mungkin kita jadi lebih bisa memaknai hidup. Perasaan kita, kepuasan kita terhadap hidup menjadi lebih baik begitu, karena kita merasa kita bisa survive menghadapi pandemi yang kemarin terjadi. Oke, kalau kita detailkan dari semua ukuran, dimensi kepuasan hidup yang paling tinggi, gitu ya, 75,16%, sementara perasaan itu dia relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, dia cuma 65,61%, gitu ya, dari skala 0 sampai 100, sementara indeks makna hidup itu ya lumayan tidak terlalu jauh dari indeks kepuasan hidup, ada di angka 73,12%. Dan kalau dibandingkan antara personal dengan sosial, ya secara personal juga angkanya lebih sedikit lah atau lebih kecil, sementara secara sosial ya mungkin perasaan kita ketika pandemi ini kan ini ya, kita bisa memiliki kesempatan lebih banyak untuk bertemu keluarga, baik itu secara online ya, apalagi di awal-awal pandemi, dan ketika kita sudah mulai diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh ya, karena banyak juga orang Indonesia itu yang tidak tinggal beserta keluarganya begitu. Setelah pandemi, bukan setelah pandemi, setelah mulai dibolehkan ada perjalanan jauh, orang menjadi memberikan makna yang lebih begitu ya terhadap nilai-nilai sosial. Ketemu teman tuh jadi lebih seneng, ketemu keluarga itu jadi lebih seneng, ketemu guru, ketemu dosen itu jadi lebih seneng, karena sebelumnya hal tersebut hanya bisa dilakukan secara online. Saya mungkin langsung ke ini ya, langsung ke gambarannya seperti apa sih kalau kita lihat dari seluruh Indonesia, si indeks kebahagiaan itu apakah sama begitu di seluruh Indonesia? Ternyata ada sedikit perbedaan ya, dan yang surprising atau yang agak ya walaupun mungkin tidak surprising kalau kita sudah melihat laporannya di tahun 2017 begitu ya. Jadi daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang memiliki indeks kebahagiaan yang lebih tinggi itu justru adalah daerah-daerah di luar Pulau Jawa, gitu ya. Padahal kan kita tahu bahwa Jawa, Jakarta itu adalah pusat kegiatan ekonomi dan pusat transaksi bisnis, gitu ya. Semua jenis aktivitas ekonomi, keuangan itu ada di Jawa, gitu ya. Tapi kalau kita lihat indeks kebahagiaannya, gitu ya, ternyata daerah-daerah di luar Jawa lah yang memiliki indeks kebahagiaan yang lebih baik. Mohon maaf. Di sini peringkat pertama ada Maluku misalnya, kemudian Kalimantan, Maluku lagi, Jambi, dan seterusnya. Di mana Jawa? Jawa di sini ada Jawa Timur, DKI Jakarta lebih ke bawah lagi, gitu ya. Jawa Barat tempat saya sekarang sedang berbicara itu ada di sini, di bawah lagi dari DKI Jakarta, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata tidak ada hubungan positif ya antara indeks kebahagiaan dengan indeks pertumbuhan ekonomi gitu. Kita tahu bahwa indeks pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Indonesia itu ada di Jakarta, tentu saja Jakarta dan beberapa kota besar di Pulau Jawa. Tapi kita lihat bahwa ternyata yang indeks kebahagiaannya lebih tinggi justru adalah daerah-daerah di luar Jawa. Oke, saya kemudian mau langsung ke halaman 56 untuk sekilas menunjukkan seperti apa sih diukurnya si indeks kebahagiaan ini. Diukurnya lewat kuesioner dan pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Misalnya ketika ditanyakan kepuasan terhadap pendidikan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengalami kendala atau tidak mengalami kendala ketika melakukan kegiatan pendidikan? Gitu ya. Ini jawaban yang diberikan, begitu. Nah, ini contoh pertanyaan ketika yang ditanyakan adalah masalah kepuasan tentang kesehatan. Apakah Anda tidak pernah, jarang, sering, atau sangat sering mengalami keluhan kesehatan ya selama 6 bulan terakhir? Biasanya pertanyaannya seperti itu ya. Tidak ditanyakan untuk saat itu saja, tapi biasanya dalam rentang waktu 6 bulan terakhir misalnya, apakah Bapak atau Ibu ya para responden pernah atau tidak pernah atau jarang atau sering atau sangat sering ya mengalami gangguan kesehatan. Gitu ya. Baik, mungkin saya langsung ke
halaman ini untuk menyimpulkan tadi ya, bahwa ternyata benar dugaan di awal bahwa kita membutuhkan loh ukuran-ukuran yang lain untuk menunjukkan seberapa sejahtera sih kita, gitu ya. PDB atau GDP ternyata masih belum cukup untuk menunjukkan kita sudah bahagia atau belum, gitu ya. Bahkan mungkin ternyata kalau kita lihat dari gambar ini, dari data yang barusan kita bahas juga, walaupun tidak semua ya, tidak semua ditunjukkan bahwa ketika daerah itu miskin berarti dia tidak bahagia, gitu ya. Ada juga sih ya yang tingkat kemiskinannya rendah, indeks kebahagiaannya juga rendah, gitu ya. Ada juga yang tingkat kemiskinannya tinggi misalnya ya, harusnya tingkat kemiskinannya tinggi, indeks kebahagiaannya rendah. Normalnya kan seperti itu ya. Atau dugaan orang sebelumnya seperti itu. Ya, orang ketika tidak memiliki income yang cukup, tidak memiliki aset yang cukup, mungkin dia akan merasa kurang bahagia, gitu ya. Grafik ini menunjukkan bahwa ternyata tidak selalu seperti itu, gitu ya, kejadiannya. Ternyata ada yang tingkat kemiskinannya relatif tinggi, tapi justru indeks kebahagiaannya juga tinggi. Tadi ya kita lihat bahwa urutan pertama ada Maluku, ya Papua Barat juga ada di sini, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, gitu ya. Kalau daerah atau provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah, kemudian indeks kebahagiaannya tinggi ya, ini ya maksudnya itu logik ya. Dua kuadran ini ya menunjukkan bahwa ternyata tidak ada kaitan secara langsung atau tidak, kalau kita berbicara secara statistik tidak ada hubungan positif antara tingkat kemiskinan dengan tingkat kebahagiaan. Ya, buktinya ada yang tingkat kemiskinannya tinggi tapi indeks kebahagiaannya juga baik. Gitu ya. Di sini disebut baik itu dia angkanya ada di 72 ke atas. Di sini BPS kemudian menyimpulkan bahwa kondisi seperti itu disebut dengan Easterlin paradox tadi ya, bahwa kebahagiaan tidak berhubungan signifikan dengan pendapatan. Ya walaupun ada begitu ya, ada kaitannya ya, tapi ternyata tidak otomatis orang yang pendapatannya rendah dia juga tidak bahagia. Begitu. Mungkin itu dulu Dr. Lisa yang ingin saya share di awal. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Baik, Saya Masya stop Allah. sharing. Terima kasih banyak Bu Anita ya. Ini menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi ternyata temuannya nggak selalu kalau lebih secara ekonomi lebih bagus itu jadi lebih bahagia, nggak selalu seperti itu. Ini menarik ya karena kadang yang cukup banyak gitu kalau di masyarakat kita itu kan biasanya mengukur satu kesuksesan itu kan biasanya dari sisi materi gitu ya. Ternyata materi ini nggak selalu memberikan kebahagiaan. Nah, mungkin saya ingin dapat perspektif dari Ustadz Thorik ya. Kalau menurut Ustadz Thorik sebenarnya dalam Quran kita gitu ya, kalau dalam panduan dalam agama kita sebenarnya konsep kebahagiaan itu seperti apa sih, Ustadz? Ya, sebelumnya yang saya hormati Bu Anita, kemudian Dr. Lisa. Tadi Dr. Lisa sempat menyinggung dan juga Mbak Anita menyinggung tentang GDP atau istilahnya dalam bahasa Arab itu al-madkhal ad-dakhili. Ya. Jadi sekarang itu dunia tidak hanya dunia Islam tapi juga dunia Barat, semua negara-negara itu kesemsem ya jatuh cinta pada yang namanya capaian ekonomi. Ya. Baik buruknya sebuah negara, maju tidaknya sebuah negara itu diukur capaian ekonominya, economic achievement atau GDP itu tadi. Terus kemudian tadi Mbak Lisa juga menyinggung bahwa orang sukses dan tidak itu bergantung pada capaian ekonomi. Ya, mungkin ketebalan dompet atau tipisnya, Mbak ya. Gitu ya. Jadi saya ingat doktrin Bank Dunia itu bahwa the existency of human being depend on his property. Jadi eksistensi, kehormatan seseorang, hormat atau tidaknya seseorang itu bergantung pada
properti yang dia miliki. Kalau dia tidak punya apa-apa, ya dia tidak terhormat. Tapi kalau dia punya banyak harta benda, dia terhormat. Ini saya kira kita kembali ke zaman kejuhalaan, ignorant, ya. Sangat primitif kalau orang kemudian menghormati seseorang, kemudian menghargai seseorang karena profesinya, karena ketebalan dompetnya atau depositonya, atau barangkali dia punya banyak surat berharga, atau menganggap orang bahagia itu kaya dan tidak. Ini saya kira perlu saya beri perspektif yang saya kira mendekati teori Al-Qur'an gitu saja. Saya yakin Mbak Lisa, Bu Anita dan teman-teman semuanya bahwa memang kebahagiaan itu di dalam perspektif Islam itu tidak sekedar diukur dari al-janib al-maddi saja atau sisi materinya saja. Artinya ya memang tidak dinafikan Mbak Lisa dan Ibu Anita, kalau orang punya banyak uang itu ya dia senang ya. Artinya sampai dulu ada Sahib Abu Hanifah itu dia lagi mengajar ilmu pembelajaran taklim gitu. Terus ada perempuan menyampaikan, Pak Ustadz, Pak Kiai, gandum di rumah habis gitu. Terus kemudian karena mendapat kabar gandumnya itu habis, dia mengatakan kota lakilah gitu. Kamu telah menghilangkan 40 masalah fikih yang sudah saya pikirkan dari tadi, tapi karena kamu menyampaikan kabar kalau gandumnya entek, gandumnya habis, wis ranti makanan ya, tidak punya makanan, maka hilanglah ya 40 masalah fikih yang sudah saya ijtihadi, yang sudah saya pikirkan tadi. Jadi saya tidak menafikan memang Islam sangat concern pada al-janib al-maddi juga. Buktinya dalam Al-Qur'an Allah ngendikan, Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallah daral akhirata walatan sanasibaka minad dunya. Hai orang beriman, rebutlah akhiratmu itu, tapi jangan lupa nasibmu, bagianmu di dunia ini. Artinya kita sebagai umat Islam, ibadah iya, puasa iya, baca Quran iya, taklim iya, tapi terus jangan lupa nasibmu, bagianmu di dunia ini. Kemudian dia ikut umat Bu turut, Mbok turut, kemudian Pak turut, Toto, Noyo, Gagap, Waru, ya. Jadi umat pinggiran enggak, ya. Kita umat Islam itu ya direbut akhiratnya itu, tapi terus jangan lupa nasibmu, bagianmu di dunia ini. Saya tidak tahu ya, Dokter Lisa ya, nanti dielaborasi. Saya yakin sekali, sekarang ini kita itu bukan ummah muqaddimah, bukan umat yang di tengah, bukan umat yang moderate step ya. Kita bukan umat yang jadi percontohan. Teknologi bukan kita, ilmu pengetahuan bukan kita, kesehatan bukan kita, industrial bukan kita, kemudian apalagi ya mungkin ekonomi juga bukan kita. Artinya Islam yang doktrinnya fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah itu saat ini sepertinya loh ya, itu belum terijawantahkan, belum terbumikan secara paripurna. Lah saya ingin mendefinisikan kebahagiaan. Seperti apa toh Pak Torik kebahagiaan menurut Islam itu seperti apa? Sebenarnya kalau saya ingin meruntun definisi bahagia, bahagia itu buat saya adalah keadaan kesucian jiwa kita, keadaan ketentraman hati kita. Terkadang gini Mbak Lisa, ada orang tidak punya apa-apa, tapi dia itu ya mungkin rumahnya biasa-biasa saja, makannya cuma tahu tempe sambal korek gitu saja, tapi dia masih prengas-prenges ya. Prengas-prenges itu bahasa Indonesianya ya guyang-guyu. Guyang-guyu itu ya senyum-senyum lah ya. Ya artinya dia masih bisa prengas-prenges, masih bisa senyum-senyum, dia tidurnya juga nyenyak, bisa ngorok, bisa ngiler ya, bisa ngecas ya. Kemudian pendek kata dia rileks saja ya. Dia tidak ada, meskipun dia punya hutang, tapi
Saya melihat ketika saya jajan di warung bersama bapak-bapak yang ada tukang becak, tukang batu, kuli bangunan, ya pedagang-pedagang asongan itu, tapi dia prengas-prenges Mbak, ya. Dia ya istilahnya itu ya mangan telap-telep ya. Dia sungguh sangat gembira dengan kondisinya itu. Ya meskipun ya kalau kita lihat sini wong ora duwe ya, orang tidak punya. Tapi dia kok masih bisa prengas-prenges, telap-telep, kerja bakti ya mangkat gitu ya. Kemarin ada bupati datang itu aja, ada bupati datang diperintahkan, ayo warung-warung, ya pagi-pagi sudah buka gitu. Meskipun pagi-pagi diperintahkan buka, dia tetap buka Mbak. Meskipun dagangannya tidak diborong, dagangannya tidak dibeli, tapi dia ya tetap ya peringas-peringas saja, dia rileks saja. Nah ini kebahagiaan itu seperti apa Pak Torik? Saya kira depend on his self ya Mbak ya. Apa bergantung pada diri itu. Dia memaknai kebahagiaan itu apa? Jadi lebih kepada pemaknaan itu. Kalau buat saya, orang sumber penderitaan itu adalah ketika kita mencari kebahagiaan itu di luar diri kita. Ukuran-ukuran tadi loh, kayak ukuran garis kemiskinan katakanlah. Garis kemiskinan mungkin Bu Anita lebih jauh lagi ya. Ukuran kemiskinan di Indonesia nanti coba dari segi saintifik, segi keilmiahannya seperti apa. Tapi kalau diukur hanya sekitar katakanlah kalau Amerika $3 nggih, Bu Anita nggih. Garis kemiskinan mutlak di angka berapa sekarang? $2 per hari. $2 per hari. Itu Indonesia atau Bank Dunia? Secara umum ya Bank Dunia. Bank Dunia. Berarti kisaran berapa Bu sekarang Bu? Kalau $2,5 itu? 30.000 lah kurang lebih. 30.000. Iya. Tapi percaya enggak teman-teman? Ada warga negara kita yang masih setiap hari itu paling makannya itu 15.000, 20.000 di bawah itu. Tapi mereka enjoy ya. Belum tumbuh ubannya belum tumbuh ya. Masih hitam pekat ya. Artinya masih seneng sumeh gitu, senyum. Saya bukan ahli kesehatan, bukan ahli kedokteran. Nanti Mbak Lisa coba ya, benar atau tidak. Rasulullah itu selalu menebar senyum dalam kondisi apapun. Dalam kondisi longgar, sempit, beliau itu tetap wajhuhu katal kikomar. Dia tuh berseri-seri gitu loh. Jadi meskipun banyak utang, kemudian uripe yo, tapi dia masih bisa senyum. Ini rahasia awet muda ya. Saya baca-baca itu katanya orang kalau mau senyum itu butuh 14 otot wajah bekerja. Tapi untuk cemberut, untuk merengut, untuk bermuka masam itu lebih dari 40 otot wajah yang bekerja. Jadi ya saya yakin rahasia orang awet muda, Bu Anita ini kan sepertinya awet muda juga ya. Kalau Dokter Lisa karena usianya masih muda ya, saya yakin. Tapi kalau Bu Anita sudah kelihatan awet muda itu karena murah senyum, Bu. Jadi tingkat kegembiraan kita itu definisinya menurut saya adalah perspektif Islam ya, itu kita mengikuti suratan takdir saja. Kalau Allah menghendaki ini ya ini itu. Jadi sumber kesengsaraan kita itu kalau kita melawan takdir ya. Artinya kalau memang takdirnya sakit, orang duit katakanlah tidak punya uang, ya diterima dulu ketidakpunyaan uang kita itu dengan rasa syukur dulu. Alhamdulillah randidit tapi masih bisa makan ya. Enggak punya uang tapi masih punya keluarga ya. Lah itu tetangga saya punya banyak uang tapi tidak punya istri katakanlah. Hidup sendirian, makan sendirian, masak sendirian, rekoso uripe ya. Hidupnya itu sangat menderita sekali. Jadi lebih kepada menyederhanakan makna sederhana itu. Buat saya seperti itu. Nanti saya kira terlalu panjang lebar, saya tidak layak juga. Nanti memang ini talk show nggih, jadi saya tidak mikir ada slide tadi ya. Tapi tadi di Rumah Sakit Sulastri saya bicara tentang menyambut tahun 2022 itu saya pakai slide ya. Saya desain sedikit-sedikit ya, tapi ya pendek kata ada materinya karena memang pengajian seperti ya ada tanya jawab juga. Ini gitu saja dulu
untuk mukadimah dari saya, mungkin bisa dielaborasi dari Bu Anita, dari Dr. Lisa sendiri, atau feedback dari teman-teman, dan semoga bermanfaat ya. Bahagia itu tidak harus dengan banyak harta, saya kira. Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz ini pencerahannya ya. Jadi perspektifnya menarik sekali ya teman-teman. Jadi bahwa kalau dalam panduan agama kita tuh yang paling penting, yang jadi utama kita memang fokusnya bukan dunia gitu ya. Jadi bukan hanya hal-hal duniawi yang harus diukur gitu. Karena yang tadi harus kita kejar itu justru sisi akhiratnya gitu. Nah ini yang mungkin menarik ya Bu Anita, karena sisi akhirat ini kan metafisik gitu ya. Kita kalau dalam ekonomi gimana cara ngukurnya gitu ya, sesuatu yang kita sendiri belum bisa lihat nih saat ini gitu. Nah kalau dari Bu Anita sendiri ngelihatnya apakah indeks yang tadi gitu ya, apakah dengan elaborasi tadi Ustadz, perspektif bahagia itu bukan sekedar properti gitu ya, itu apakah sudah cukup mengakomodir atau harusnya seperti apa kalau misalkan perlu diimprove gitu ya indeksnya itu? Ya, jadi memang tadi itu sebenarnya sudah mulai berbicara tentang hal-hal yang subjektif begitu ya, indeks kebahagiaan itu. Cuma memang saya rasa kekurangan dari indeks kebahagiaan yang mungkin BPS sudah miliki itu adalah dari sisi spiritualitas mungkin ya. Jadi bagaimana bisa menjalankan ajaran agama begitu, bagaimana, karena kan kalau kita lihat misalnya di daerah-daerah atau di negara-negara seperti Palestina misalnya ya, untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa tuh perjuangan, butuh nyawa begitu ya, butuh berkorban nyawa, bertaruh nyawa gitu, hanya untuk bisa masuk ke masjid gitu. Sementara kalau di Indonesia kan rasanya walaupun mungkin ada ya di beberapa daerah di Indonesia juga ya mengalami hal yang kurang lebih mirip, tapi saya rasa mungkin aspek itu yang juga perlu begitu ya dimasukkan ke dalam indeks kebahagiaan, bagaimana seseorang itu juga bisa menjalankan agamanya gitu ya, bisa menikmati menjalankan agamanya, yang itu mungkin menurut saya belum ada tuh, karena mungkin masalah lain juga adalah mungkin masih perdebatan begitu ya, religiusitas itu dijadikan salah satu ukuran menjadi salah satu indeks kebahagiaan. Saya rasa mungkin para ahli masih melihat terlalu debatable untuk dimasukkan, bagaimana cara mengukurnya begitu ya, walaupun menurut saya sebenarnya bisa aja sih gitu ditambahkan begitu ya, bagaimana perasaan Anda dengan kebebasan beragama misalnya ya, toleransi beragama begitu ya, kebebasan untuk menjalankan syariat agama. Menurut saya akan lebih komprehensif indeks yang sudah dibuat oleh BPS jika aspek spiritualitas juga bisa dimasukkan. Mungkin itu, Dr. Lisa. Baik, mungkin sebelum ke Ustaz Tori, kalau dari aspek spiritual itu biasanya dari mungkin penelitian yang sudah ada atau misalkan literatur yang sudah ada itu contoh indikatornya apa, Bu Anita? Apakah sudah pernah ada? Saya tahu Ustaz Tori. Bu Anita. Ya. Sebenarnya sih kalau saya ada beberapa penelitian sudah berusaha melakukan ini ya, walaupun mungkin si spiritualitas ini bukan dijadikan sebagai variabel dependennya ya, tapi lebih kepada variabel independen. Misalnya saya melihat apakah ada pengaruh dari aspek religiusitas terhadap seseorang itu memilih untuk hanya membeli produk halal atau tidak gitu ya. Tadi itu mudah saja sebenarnya dilihatnya. Saya misalnya setiap hari mendengar kajian keislaman, misalnya bisa lewat TV, bisa lewat media sosial, bisa lewat radio dan lain-lain. Saya misalnya ketika melakukan ibadah itu tidak hanya melakukan yang wajib, tapi juga berusaha untuk melakukan yang sunnah. Saya berusaha untuk membaca Al-Quran setiap hari, gitu ya. Menurut saya sudah ada banyak gitu ya penelitian yang mencoba untuk tidak mengukur ya, tapi mungkin lebih melihat ke apakah ada pengaruh dari religiusitas terhadap keputusan-keputusan manusia dalam melakukan pembelian barang, gitu ya, memilih produk halal dibanding yang belum tersertifikasi halal, begitu ya, terhadap kinerja dia di perusahaan, terhadap kinerja prestasi dia di sekolah atau di kampus. Menurut saya penelitian-penelitian itu sudah cukup banyak begitu. Karena variabel religiusitas ini juga kalau misalnya kita search gitu ya, kalau kita mau pakai googling atau mau pakai software khusus seperti Harzing Publish and Perish, itu kalau kita gunakan religiosity atau spirituality, saya rasa sudah cukup banyak diteliti. Termasuk juga dalam penelitian psikologi. Saya rasa
variabel religiosity atau spirituality ini juga termasuk variabel yang cukup banyak diteliti, baik dia sebagai variabel dependen atau sebagai variabel independen. Begitu. Baik. Terima kasih Bu Anita ya. Jadi sudah mulai ada gitu ya effort untuk bagaimana mengukur religiusitas ya. Jadi tadi karena salah satu yang diusulkan yang perlu nih sebenarnya diakomodir dalam indeks tersebut adalah bagaimana mengukur spiritualitasnya gitu ya atau religiusitasnya gitu. Nah, mungkin saya ingin berpindah ke Ustadz Thorik. Kalau dari perspektif Ustadz Thorik, tadi kan sebenarnya Bu Anita juga sudah sampaikan nih kebahagiaan ini sesuatu hal yang mungkin subjektif gitu ya. Nah itu apakah sebenarnya memungkinkan nggak sih Ustaz kalau dalam perspektif agama ya mengukur sesuatu? Kan sebenarnya gini kadang, kenapa kita pengen mengukur sesuatu gitu ya? Karena itu akhirnya bisa jadi satu indikator gitu, apakah hidup kita itu menjadi lebih baik atau tidak gitu ya. Nah apakah sebenarnya ukuran itu sesuatu yang meter nggak sih kalau dalam perspektif agama gitu? Dan ya mungkin itu dulu ya. Ini sebelum Ustadz Thorik menjawab, saya persilahkan ya teman-teman kalau misalkan ada yang punya pertanyaan, mungkin nanti di 15 menit terakhir kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada satu pertanyaan di chat box. Nanti teman-teman boleh raise hand atau boleh juga drop pertanyaannya di chat box. Nah mungkin kita dengarkan dulu pemaparan dari Ustadz Thorik. Ya, sebelumnya mohon maaf Dr. Lisa, saya mau menegaskan kembali kalau Islam itu agama yang sangat moderat, agama yang tawazun, agama yang syamil, mutakamil, yahtam bijanibid dunyawi wa yahtam bijanibil ukhrawi. Islam itu sangat concern pada kehidupan duniawi, tapi juga sangat concern pada kehidupan ukhrawi, seimbang, balance gitu. Artinya ya saya tidak menganjurkan saudara untuk jadi orang miskin, ya enggak punya apa-apa, enggak ya. Itu salah. Kalau kita jadi orang kalahan salah ya. Kalau kita jadi enggak, kita tetap harus ada katakanlah semacam optimisme ke depan bahwa kita kalau sekarang enggak punya ya ke depan pengen punya gitu loh. Harus ada itu gitu. Jangan lupakan nasibmu, bagianmu di dunia ini ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai dari satu pekerjaan, bangkitlah kembali untuk mengejar prestasi-prestasi berikutnya. Jadi istilahnya itu kalau dalam perspektif prestasi ya Mbak Lisa ya. Kalau orang sudah berprestasi terus jangan ongkang-ongkang kaki, leyeh-leyeh, wah aku sukses kok itu. Kalau gitu kita jadi umat dekaden, jadi bangsa dekaden, bangsa bobrok akan hancur. Kenapa Amerika masih bertahan? Kenapa negara-negara seperti Jepang bertahan? Karena mereka tidak cepat puas diri terhadap ilmu, pengetahuan, teknologi, terhadap keduniawian itu tidak cepat puas diri. Ya, kemajuan itu terus saja dikembangkan sehingga ya makin sekarang kita menikmati kemajuan yang dikembangkan oleh mereka. Jadi gitu ya, Dr. Lisa, saya garis bawahi Islam terus Al-Quran laisa dzammal Qur'an ad-dunya. Islam tidak pernah mengutuk dunia. Makan enak, punya pakaian bagus, sepeda motor bagus, mobil bagus, rumah mewah. Islam Al-Quran laisa dzammal Al-Quran ad-dunya. Al-Quran tidak pernah mencela dunia. Tetapi Al-Quran hadzara min fitnatid dunya. Al-Quran itu mengingatkan dari fitnah atau bahaya dunia. Kalau makan sate lontong, kemudian makan bakso, makan apa lagi? Mungkin teman-teman makan soto dan lain-lain, itu enak. Islam tidak melarang. La yamna an natamatta bi ni'mati dunya. Islam tidak melarang kita untuk menikmati kenikmatan dunia. Wa khairu mata'id dunya al mar'atu sholihah. Dan nikmat dunia yang paling nikmat itu adalah istri yang solehah. Kalau buat wanita ya suami yang solehah, kan gitu. Nah, ini tidak dilarang, Mbak. Jadi menikmati keduniaan tidak dilarang. Nah, kalau apakah kebahagiaan itu bisa diukur dalam Islam? Jawaban saya bisa, Mbak. Jadi Islam itu menganjurkan orang yang beriman untuk melakukan kontemplasi, relaksasi, perenungan, refleksi terhadap dirinya, muhasabah diri dalam bahasa agamanya. Muhasabah itu kan ngitung-ngitung, Mbak. Oh, saya wis seneng durung ya. Aku wis gembira durung ya. Aku wis betul-betul katakanlah rileks belum gitu. Nah, ini saya baca saja gini ya, Bu Anita ya. Mungkin memberi perspektif atau sumbangan pikiran pada
panjenengan dan saudara sekalian. Ini saya menulis sudah 2 tahun yang lalu. Tadi saya lihat di website, di blogspot saya, di WordPress saya kok masih ada. Ini perenungan saya. Kebahagiaan adalah perasaan batin. Dalam bahasa Arabnya syu'urun dakhiliyun, perasaan batin. Dan bukan merupakan salah satu hal indrawi yang dapat ditangkap. Termasuk dari rahmat dan belas kasih, kebaikan dan kelembutan Allah kepada manusia, dia menjadikan sebab-sebab seseorang memperoleh kebahagiaan. Di antara penyebab terkuat dan paling berpengaruh pada jiwa manusia adalah bahwa kesadaran manusia itu sendiri, bahwa kebahagiaannya itu bukan milik siapapun untuk diberikan kepadanya, melainkan berasal dari dalam diri manusia itu sendiri dan kemudian diperkuat oleh pengaruh eksternal. Jadi makanya tadi di awal tadi saya bilang kebahagiaan itu kalau orang mencari kebahagiaan di luar itu tidak akan dia dapatkan, Pak. Selamanya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena hakikatnya kebahagiaan itu adalah dari dalam diri kita, soal makan enak, punya harta yang cukup, ya, berlebih, itu eksternal, menambah saja, ya. Tapi buktinya saya punya banyak teman mobilnya luar biasa, Mbak. Ya, ada Lexus, ada macam-macam, tapi murung gitu. Lah kowe kok murung apa, Pak? Lah anakku merantau gitu. Ora tau ketemu anakku. Lah aku ndelok tetangga sebelah berkumpul dengan keluarganya, diperhatikan. Kowe ngopo kok keluntang-keluntung kok susah men kenapa? Aku ra ndek bojo. Wah, kayak gitu ya. Enggak punya istri, enggak punya keluarga lah. Jadi gitu, Bu. Bisa diukur. Jawabannya bisa diukur. Baik, menarik ya. Jadi intinya kalau kita mau mencari kebahagiaan itu justru nengoknya ke dalam gitu ya. Jadi ini lain sekali dengan ini ya Ustadz ya. Sepertinya perspektifnya dari Imam Al-Ghazali gitu ya, bahwa kalau mau cari kebahagiaan itu 2 hal aja gitu, simpel sekali. 1, kenalin diri sendiri gitu ya, tadi Ustaz Thoriq menyampaikan bahwa kita harus pahamin diri kita gitu ya, jadi jangan dari luar gitu nyarinya, jangan rumput tetangga gitu ya, karena selalu lebih hijau kelihatannya gitu ya, padahal selama masih hidup sebenarnya masih ada ujian gitu ya, cuman bentuknya aja yang beda-beda gitu. Terus yang kedua, kenali Allah ya, tadi Ustaz Thoriq juga sempat sampaikan dan Bu Anita juga sampaikan mengelaborasi bahwa yang penting itu dari sisi perspektif spiritualnya gitu ya, yang ini mungkin perlu ke depan juga dielaborasi gitu ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan masuk ya, saya coba bacakan. Mungkin nanti bisa, kalau misalkan nanti Bu Anita ada feedback terkait tadi yang dari Ustaz Thoriq juga bisa ditambahkan. Ini saya mau bacakan dulu pertanyaan dari Uda Farouk terkait dengan, ini ke Ustadz ya. Bagaimana kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Karena kalau berdasarkan cerita Ustadz tadi, berhutang saja masih bisa bahagia hidupnya gitu. Sehingga apa sih batasan bahagia dunia dan akhirat? Mungkin ini karena pertanyaannya ke Ustadz Thoriq ya, saya persilakan Ustadz Thoriq dulu untuk menjawab, nanti Bu Anita bisa menambah. Ya. Kalau dunia ya, Mbak ya, ada satu hadis saya ingat itu, arbaun min sa'adatil mar'i, ya, au fima makna. Ada 4 hal seseorang itu bahagia, ya. Salah satunya dia punya almar'atus solihah. Dia punya istri yang solehah, ya. Coba Mbak bayangkan Mbak, kalau istri kita itu sukanya menggerutu, tidak mudah bersyukur terhadap pemberian suami, berapapun besarnya, kalau mohon maaf ya, saya kalau melihat keluarga saya itu cemberut, saya itu berangkat kerja itu ya malas-malesan loh Mbak. Di jalan itu ramut gitu loh. Jadi saya pernah bilang, senyummu itu rezeki kami gitu. Senyum kamu sekalian itu rezeki kita semua. Jadi kalau kamu seneng menebar senyum itu saya gitu, seneng gitu. Jadi pertama punya istri yang soleh atau solehah ya, atau suami yang solehah gitu. Kemudian yang kedua adalah almaskan alwasi, kita punya rumah yang luas. Tapi mungkin maknanya tidak rumah yang magrong-magrong ya, yang gede-gede gitu enggak. Ya luas itu artinya ya longgar untuk kita untuk berteduh dari panas, dari hujan gitu. Kemudian aljarus soleh, kita punya tetangga yang baik. Makanya
saya sering kalau mau beli perumahan, mau beli rumah itu, tolong please teman-teman pilih lingkungannya ya. Meskipun mahal, kalau lingkungannya kondusif, aman, kemudian mendukung panjenengan untuk beramal soleh, itu ya selisih sedikit beli aja yang itu daripada yang agak jauh tapi tidak kondusif, berbahaya gitu. Lebih baik yang agak mahal dikit enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, al-markab al-hani, punya tunggangan yang ya bisa untuk kita mengantarkan kita kemanapun. Itu kalau dari segi materi ya, dari segi keduniawan seperti itu. Jadi kalau mau standar apa tadi? Standar kebahagiaan di dunia, saya kira itu empat hal itu kalau ada pada diri seseorang, saya kira to be very honest is very happy ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk responnya ya. Udah Faruk semoga menjawab. Mungkin saya persilahkan kepada Ibu Anita untuk menambahkan jika ada yang ingin perspektif yang ingin ditambahkan. Saya mungkin tadi jawaban dari Ustadz Thoriq udah sangat komprehensif ya. Saya mungkin pengen nambahin ini aja Mbak Lisa. Jadi saya pernah nonton sebuah video di YouTube gitu ya. Mungkin ini kaitannya lebih kepada hierarki kebahagiaan, seperti mungkin biasanya kan kita nge-refernya ke Maslow begitu ya. Sorry, bukan hierarki kebahagiaan, ke hierarki kebutuhan gitu ya. Jadi kan kalau kita baca hierarkinya Maslow, kebutuhan manusia itu kan ada tingkatannya gitu ya. Kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup gitu ya. Sampai yang paling tinggi itu adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Jadi orang kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, pasti kan dia pengen memenuhi kebutuhan yang selanjutnya. Jadi kalau yang primer sudah, pasti pengen memenuhi yang sekunder, pengen juga memenuhi yang tersier. Nah, balik lagi ke cerita video YouTube yang saya tonton itu, jadi itu ceritanya tentang seorang pengungsi, atau mungkin boleh dibilang dia tuh kabur gitu dari Korea Utara, ya, yang mungkin kita tahu begitu ya, di Korea Utara itu keadaan ekonomi amat sangat sulit, begitu kebebasan ekspresi, kebebasan politik, kebebasan berpendapat juga sangat dibatasi, begitu ya, tidak ada akses internet, bahkan ditutup dari akses boleh melihat segala sesuatu yang datang dari luar ya, seperti media, film, musik, dan lain-lain. Singkat cerita, dia berhasil kabur begitu dari Korea Utara ke Korea Selatan ya, negara sebenarnya masih bersaudara ya mereka itu. Bagian negara atau ya mereka udah beda negara sih. Bagian Korea yang lain yang kita tahu memiliki standar kehidupan yang berbeda begitu ya. Ya, kita tahu lah segala macam K itu kan udah masuk ke Indonesia ya, K-food, K-film, K-drama gitu ya. K-culture itu sudah masuk juga ke Indonesia. Nah, dia cerita seperti ini, dulu saya pikir ketika saya tinggal di Korea Utara dengan segala keterbatasan, saya akan mendapatkan kebahagiaan ketika saya pindah ke Korea Selatan gitu. Tapi ternyata ketika saya pindah ke Korea Selatan, ya mungkin saya tidak lagi merasa khawatir mengenai saya nggak bisa makan, saya tidak bisa berobat begitu ya, karena akses dokter yang juga sangat terbatas di Korea Utara, tapi sekarang saya justru merasa lebih stres ketika tinggal di Korea Selatan gitu, karena di sini persaingan hidup itu ada pada level aktualisasi diri. Jadi kalau sekolah nggak sepintar teman-temannya yang lain begitu, kemudian tidak bisa menunjukkan kelebihan yang kita punya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, ternyata tingkat stresnya itu menurut dia jauh lebih tinggi dibanding ketika dia ada di Korea Utara gitu. Saya di Korea Utara tidak pernah berpikir untuk ingin bunuh diri gitu karena stres, tidak bisa bertahan hidup dalam persaingan tadi begitu ya, persaingan aktualisasi diri. Tapi di Korea Selatan saya sering sekali terpikir untuk melakukan bunuh diri karena saya seperti tidak punya solusi bagaimana caranya saya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain dengan background keluarga yang sudah berbeda, dengan background dia terutama juga adalah pengungsi dari Korea Utara begitu ya. Jadi tadi mungkin ini ya nyambung dengan yang disampaikan oleh Ustadz Thoriq. Jadi ya kebahagiaan itu pada dasarnya, pada level kebutuhan mana yang sedang kita penuhi, kebahagiaan itu tetap harus dicari dari dalam begitu. Karena tadi itu ketika kita sudah mulai melihat keluar, ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan, dan ketika kita sudah merasa kita kalah ketika kita itu kurang dibandingkan dengan yang lain, di situ ternyata ketidakbahagiaan, tingkat depresi, tingkat tidak puas dengan diri sendiri, tidak puas dengan hidup,
justru ternyata bisa terjadi gitu ya. Jadi menguatkan kembali bahwa ya mungkin ekonomi itu penting, ekonomi tetap penting begitu ya. Tapi tadi gitu, ada ukuran-ukuran lain yang ternyata gitu tetap harus kita perhatikan walaupun kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar kita. Mungkin tidak terlalu langsung menjawab pertanyaan yang sebelumnya, tapi saya rasa ini bisa menjadi salah satu dimensi juga begitu ya, karena ya ternyata kebutuhan kita ada level-levelnya, tapi tetap gitu pada level-level tersebut kita tetap harus bisa melihat ke dalam diri kita sendiri gitu, karena kalau tidak kita miliki apa yang orang tidak miliki, ternyata bisa jadi kita masih tetap merasa kurang, tetap bisa jadi kita tetap merasa tidak bahagia. Mungkin saya pengen nambahin itu aja sih. Masya Allah, menarik sekali ya perspektifnya. Terima kasih banyak Bu Anita ya. Jadi memang, ini mungkin kalau dihubungkan dengan level ujian gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu sebenarnya Allah sudah mengukur nih level ujiannya. Bagi yang mungkin baru diuji dengan level ekonomi atau misalkan ya mungkin segitu gitu ya. Yang mungkin dia mampunya segitu. Tapi ternyata kadang justru ada hal-hal yang ketika orang lihatnya kayak semuanya oke gitu ya, tapi ternyata justru ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat gitu ya. Intinya di setiap fase hidup kita tuh ada ujiannya gitu ya. Nah, ini ada menarik. Lalu ini ada pertanyaan kedua, kita masih ada waktu 8-9 menit ya. Pertanyaan dari Mbak Indah. Pada pasangan dapat terjadi perbedaan indikator dalam kebahagiaan. Bagaimana menyikapi hal tersebut dan dengan cara yang nyaman? Ini mungkin dari Ustaz Thorik ya. Maksudnya ketika misalkan ini kan ada beda nih kita mengukur atau pasangan gitu ya. Harusnya kan kalau pasangan ini sekufu gitu ya Ustadz. Jadi mungkin perlu punya idealnya satu visi, satu ukuran gitu ya. Tapi ketika ternyata antar kita nih beda pandangan atau beda cara pandang, terus gimana Ustadz Thorik? Silahkan. Dokter Lisa, saya kira tidak hanya di rumah tangga ya. Urusan kenegaraan, organisasi, kemudian bisnis, mengurus NGO, kemudian termasuk rumah tangga. Saya kira kalau ada masalah, pulang kembali ke agama. Kalau standarnya itu agama, wes selesai. Ya, ada gadabra selesai gitu ya. Tapi kalau standarnya adalah akal manusia atau pendek kata standar orang lain, itu sulit ya, sulit sekali. Kalau Allah itu kan standar makannya kan ya sederhana, standar masjid juga sederhana. Orang sekarang menaranya gede-gede itu kan standarnya takmir, Pak, ya. Oh, kuduane AC nih, itu kan standarnya kowe dirimu. Allah ndak butuh AC ya. Allah ndak butuh kubah yang gede, ndak butuh. Yang penting suci, ada tempat wudhunya, ada tempat katakanlah kamar mandinya, sudah selesai ya. Itu ya tidak muluk-muluk. Yang pengen dekorasi itu kan dirimu ya, takmir masjid atau mungkin pengurus masjid atau jamaah. Tapi Allah itu standarnya sangat minim. Jadi Mbak Lisa, ini coba nanti dicek di beberapa literasi sejarah ya. Nabi itu meninggal, itu ubahnya enggak banyak kayak kita loh ya. Karena apa? Tingkat depresi Nabi itu rendah sekali. Ya, tingkat kesetresan Nabi itu rendah sekali. Karena Nabi itu mikirnya sederhana, Mbak. Ya, ya makan ala kadarnya, bahagia melihat keluarga, standar ya. Orang kok muluk-muluk apa istilahnya terlalu tinggi itu enggak. Justru kalau kita itu terlalu mikir jauh, itu ya tadi malah apalagi senang membanding ya malah itu timbul kesengsaraan. Jadi cara menyelesaikan gimana? Saya kira kembali ke urusan agama dan depend kembali lagi gantung kita ya. Kalau saya sama keluarga ada masalah, ya saya langsung berpulang kepada agama. Kalau agama begini, bilang begini, ya udah dilaksanakan. That's it. Ya, it's very simple sebenarnya. Ya, jangan dibuat ruwet ya kalau mau bahagia. Masya Allah, menarik. Terima kasih Ustaz Tarik untuk jawabannya ya. Ini mungkin apakah ada dari teman-teman yang mau tanya langsung? Kalau belum ada, mungkin ini ya, kita ada 5 menit
5 menit terakhir mungkin kita bisa mengelaborasi. Nah, kita hari ini bahas tentang kebahagiaan gitu ya, dan harapan, dan wajar gitu setiap orang itu pengen bahagia gitu. Baik itu kalau tadi perspektifnya bahagia bagi kita yang muslim bukan hanya bahagia di dunia gitu ya, tapi yang lebih penting bagi kita adalah bahagia dunia akhirat gitu. Nah, ketika misalkan terjadi hal-hal yang apa ya belum sesuai ekspektasi kita gitu, kalau dari mungkin nanti ini pertanyaan terakhir mungkin nanti ya sebagai closing statement gitu, bagaimana gitu kita deal with that gitu ketika misalkan sesuatu ekspektasi itu belum sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tapi mungkin sebelum itu pertanyaan terakhir ya untuk Bu Anita. Jadi apa sih sebenarnya implikasi dari adanya indeks kebahagiaan ini gitu ya Bu Anita, kalau dari perspektif mungkin mengukur ini kan indeks kebahagiaan mengukur masyarakat Indonesia gitu ya secara umum, dengan sebelumnya indikatornya itu kemajuan satu bangsa itu GDP gitu ya, sekarang ada muncul indeks ini gitu. Apakah ini salah satu yang jatuhannya bisa dibilang walaupun belum sempurna gitu ya, tadi masih ada usulan belum mengakomodir spiritual, tapi apa sih sebenarnya implikasi dari keberadaan indeks ini gitu dalam konteks makro mungkin dalam negara? Terima kasih. Ya, jadi indeks kebahagiaan ini menurut saya sudah merupakan terobosan besar begitu ya, bahwa kita sudah mulai terbuka gitu dengan ukuran-ukuran di luar ukuran-ukuran nominal yang selama ini kita gunakan, PDB gitu ya, PNB gitu ya, kemudian pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi dengan adanya indeks kebahagiaan ini mudah-mudahan nanti ke depannya gitu ya. Sebenarnya sebelumnya kita juga sudah punya ya indeks pembangunan manusia. Cuma mungkin indeks pembangunan manusia ini juga kan masih melihat ukuran-ukuran seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan begitu, yang dilihatnya tuh lebih kepada nominal lagi begitu ya, berapa banyak orang yang bisa sekolah sampai tingkat tertinggi begitu ya, berapa banyak orang yang bisa mengakses layanan kesehatan, yang itu kan juga lebih kepada bagaimana pemerintah itu bisa menyediakan layanan kesehatan gitu. Nah, sebenarnya indeks pembangunan ini indeks kebahagiaan ini menurut saya terobosan besar dalam sisi bahwa perlu loh ternyata pemerintah itu untuk juga memberikan perhatian kepada aspek-aspek yang mungkin sifatnya itu lebih subjektif dibandingkan dengan aspek-aspek yang sifatnya objektif tadi ya, yang mungkin tadi kan kalau IPM ya implikasinya adalah oke, berarti kita perlu punya anggaran minimal untuk Departemen Kesehatan, perlu punya anggaran minimal untuk Departemen Pendidikan. Kan salah satu indikator atau rekomendasi dari IPM itu adalah bahwa minimal anggaran pendidikan kita tuh 20%, minimal anggaran kesehatan kita itu 5% gitu ya dari APBN. Nah, bagaimana atau apa rekomendasi yang bisa diberikan dari si indeks kebahagiaan? Menurut saya bisa dilakukan riset lebih dalam begitu ya, mengenai bagaimana pemerintah juga bisa punya perhatian gitu terhadap hal-hal yang diukur dalam indeks kebahagiaan gitu ya, kepuasan gitu ya, persepsi mengenai apakah dirinya itu sudah bahagia atau belum, kemudian juga makna hidup. Itu kan mungkin tidak sekedar hanya bisa dijangkau dengan oke, kita perlu menaikkan anggaran Kementerian Agama misalnya, kan tidak hanya sebatas itu begitu ya, tapi mungkin perhatian pemerintah bisa juga kepada program-program apa misalnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, sehingga si program tersebut tidak hanya menjangkau tadi tuh sisi-sisi nominal, sisi-sisi angka, sisi-sisi ekonomi, tapi juga bisa menjangkau lebih ke sisi-sisi makna gitu ya, ke sisi-sisi bagaimana manusia itu bisa melihat dirinya itu lebih puas, lebih bahagia gitu ya, bagaimana dia bisa lebih memaknai hidup. Jadi memang dia jauh lebih subjektif dalam artian IPM atau GDP itu ya implikasinya itu ke anggaran. Kalau ini implikasinya itu lebih kepada bagaimana kualitas begitu ya, kualitas pendidikan kita, kualitas layanan kesehatan kita, kualitas keamanan di negara ini begitu ya, sehingga orang itu menjadi merasa puas, merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram, merasa bahagia. Mungkin itu dari Masya saya. Allah, menarik sekali, dan closing statement yang sangat ini ya, insightful gitu, bahwa kita perlu menilik bukan sesuatu lagi yang hal-hal material. Ini implikasinya bukan hanya ke diri ya, dari diri, tapi termasuk dalam pemerintah juga ternyata perlu juga gitu ya mengakomodir hal-hal yang sifatnya tadi kalau Bu Anita sampaikan bisa subjektif. Mungkin ini jadi ada tantangan tersendiri gitu ya, bagaimana untuk mengakomodir itu gitu, karena kadang maunya
ada 250 juta kepala ya, berarti 250 juta isi kepala gitu, mungkin nggak bisa semuanya itu diakomodir gitu ya, tapi bagaimana ini tantangannya ke depan untuk bisa lebih mengakomodir, bukan hanya hal-hal yang sifatnya angka gitu ya. Menarik. Terima kasih banyak Bu Anita untuk insight-nya. Mungkin dari Ustadz Thorik menutup talkshow kita pada pagi hari ini, Ustadz silakan. Ya, saya sedikit saja mungkin 1 menit. Teman-teman semuanya, kalau panjenengan jadi orang kaya, kalau antum semuanya jadi orang kaya, tolong tetap tidak kikir, dermawan, tidak sombong. Ya. Tapi kalau baru dalam kondisi sempit, jangan banyak gersulo, jangan mengeluh ya. Karena semakin mengeluh, semakin masuk pada kubangan musibah. Tapi tetap bersabar, rela menerima. Saya pernah baca satu hadis ya. Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, bi ayyi syai'in ya'lamul mu'minu annahu mu'minun. Ya Rasul, bagaimana cara seorang mukmin itu tahu bahwa dirinya itu mukmin gitu. Piye bagaimana caranya seorang mukmin itu tahu kalau dirinya itu mukmin? Rasul menjawab, bitaslim waridho bima kataballahu lahu min sururin wa sakhatin, dengan sikap pasrah dirinya dan rela menerima ketetapan Allah, baik yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Artinya gini, waktu saya punya duit, saya yo seneng, yo tetap maem telap-telap. Saat saya tidak punya uang, saya yo maem telap-telap. Saya juga makan. Ya, telap-telap itu bahasa Indonesianya ya makan ya enak gitulah ya Mbak ya. Telap-telap niku apa ya? Mungkin orang Jawa mungkin bisa paham ya. Telap-telap itu ya makan enak gitulah Mbak. Mengunyah dengan nikmat itu ya. Tidak ada uang dia makan juga nikmat, ada uang dia makan juga nikmat. Jadi itulah saya kira. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Thorik untuk pencerahannya pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anita Priyantina dan juga kepada Ustadz Thorik Aziz yang sudah memberikan ilmu dan insight-nya ya kepada kita teman-teman, baik yang hadir pada pagi hari ini dan insya Allah nanti yang menyimak tayangannya ya, nanti akan kita upload di channelnya Falak Finansial. Jadi sekali lagi saya mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Anita dan Ustadz Thorik. Mungkin sebagai penutup ya, tadi summary dari diskusi kita pada pagi hari ini, teman-teman, ketika kita bicara tentang kebahagiaan itu ternyata bukan kita idealnya tidak mencari dari luar gitu ya, karena kalau kita mencari dari luar ya itu kita akan susah mendapatkan kebahagiaan itu, karena sebenarnya kebahagiaan itu dari dalam diri gitu, dan tidak perlu membandingkan kebahagiaannya kita dengan kebahagiaan orang lain gitu ya, selama tadi panduannya agama gitu, masing-masing kita diuji di fase yang berbeda gitu, jadi tetap bersyukur ya di setiap keadaan dan semoga Allah berikan kemudahan dan kekuatan dalam kita menghadapi perjalanan hidup ini gitu ya, dan orientasi kita adalah tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Thorik, yang kita kejar di dunia ini adalah akhirat kita, tapi jangan lupakan nasibmu, kita juga bagianmu bagian di dunia gitu. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih juga kepada teman-teman Sobat Falak Finansial yang sudah hadir. Saya persilahkan teman-teman untuk mengisi daftar hadir ya, jadi nanti ke depan kalau misalkan ada agenda kita bisa share ke email teman-teman, dan teman-teman juga bisa follow di Instagramnya @falakfinansial. Agenda seperti ini insya Allah akan kita adakan sekitar 2 pekan sekali ya. Kita sedang mencari waktunya apakah lebih cocok di weekdays gitu ya. Ini kita baru pertama kali ngadain talkshow di weekend gitu. Biasanya kita ngadain hari kerja sore hari gitu ya. Jadi kita mau lihat feedback dari teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman tadi isi daftar hadir boleh kasih feedback apakah teman-teman lebih prefer diadakan di sore hari gitu ya, mungkin jam pulang kantor gitu ya bagi yang kerja, atau lebih prefer pagi kayak gini nih weekend gitu ya. Kadang mungkin tantangannya kalau weekend suka berebut agenda ya, banyak agenda, jadi harus memilih mau ikutan yang mana gitu ya. Kadang kalau ada rekamannya terus ya udah nanti saya nonton rekamannya gitu. Jadi baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya Lisa Aristiana dari Falak Finansial dan dari teman-teman panitia mohon undur diri dan juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup diskusi kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Anita Dr. dan Lisa, Ustadz Ustadz Torik. Torik. Ya, Saya nyatat banyak nih dari Ustadz Torik. Masya Allah, semoga lain waktu bisa silaturahim kembali. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.